paling urgent. Kenapa Kiai Imad mendeklarasikan, memberikan statement bahwa berhenti ceramah ke berbagai tempat tentang nasab? Silakan Kiai Imad. Terima kasih Mas Yusuf. Sebenarnya saya tidak ada pernyataan berhenti membahas masalah nasab. Yang ada itu adalah saya berhenti untuk berceramah keluar daerah terkait dengan pertama bahwa kegiatan di pondok pesantren yang semakin padat. Yang kedua, kita lihat para Habib Alawi ini sudah banyak yang berubah juga. Tidak ada lagi kita saksikan dari mereka itu ada yang berani mencaci maki para kiai, atau tidak ada lagi yang berani mencaci maki pengurus NU, tidak ada lagi seperti topik siapa namanya Faisal Asgaf misalnya yang berani mencaci maki sedemikian rupa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, atau terhadap Gus Dur misalnya seperti Rizik Syihab di masa-masa yang lalu. Nah, hari ini semuanya bahkan memperlihatkan mereka begitu menghormat kepada para kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau kiai-kiai Nusantara. Bahkan Rizik Syihab memperlihatkan di hadapan publik dia mencium Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Masya Allah, tabarakallah, lama nggak ketemu kiai. Alhamdulillah. Kemudian juga para kiai-kiai di kampung banyak didatangi oleh para habaib, para balawi-balawi untuk diajak menjadi teman, menjadi sahabat dan lain sebagainya. Jadi saya kira sudah banyak perubahan ya, walaupun memang tidak 100% dari yang kita harapkan, tetapi penelitian kajian ilmiah tentang bahwa para habaib ini bukan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW itu juga rupanya menjadi sebuah titik poin di mana bisa berubahnya para habaib ini dari akhlak-akhlak yang kita saksikan waktu-waktu yang dulu itu di luar kontrol, sudah offset lah. Tetapi hari ini kita saksikan di antara mereka sudah banyak yang menyadari, walaupun belum semuanya. Penghormatan terhadap kiai-kiai kita itu sudah sangat luar biasa hari ini diperlihatkan oleh mereka. Dulu kan jangankan kiai-kiai di kampung, Rais Am aja itu ada balawi yang tidak mau cium tangan sama Rais Am itu. Tapi sekarang orang itu yang kita maksud lah, nanti akan ada orang yang mengerti bahwa dia sudah cium tangan sama Rais Am. Dan hal-hal yang semacam ini adalah merupakan sebuah kemajuan menurut saya, Kang Mas Yusuf, dari gerakan intelektual kajian ilmiah tentang bahwa Alawi ini bukan sebagai keturunan bagi dari Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat dari kajian historis, dilihat dari kajian genealogi, dilihat dari tes DNA, bahwa mereka bukan keturunan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di dalam kesimpulan DNA itu adalah mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika hal-hal yang saya sampaikan tadi itu telah terwujud, kemudian kesibukan saya di pesantren juga semakin padat, saya kira kebutuhan akan saya turun untuk ke daerah-daerah itu sudah tidak seurgen waktu-waktu belakangan. Bahkan sekarang sudah bermunculan di daerah-daerah penceramah-penceramah yang sudah berani menyampaikan tentang kebenaran ilmiah bahwa Balawi ini bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan sebuah kemajuan karena di titik itu ada kebangkitan dari masyarakat, dari ulama-ulama kita di kampung, dari warga-warga NU yang dulu mereka memiliki keraguan melihat akhlak-akhlak yang kurang baik, akhlak-akhlak yang jelek, tetapi mereka ada ketakutan, takut kualat, kemudian takut tidak mendapat syafaat. Tetapi hari ini apabila ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik dari para Balawi ini, mereka akan sanggup dirinya sendiri melawan karena mereka sudah mempunyai vaksin secara psikologis bahwa agama yang dianut oleh mereka selama ini dari mulai kecil diwariskan oleh orang tua mereka ternyata adalah agama yang tidak menjadikan nasab sebagai sebuah hal yang amat penting, tetapi ketakwaan dan ilmu itulah yang paling penting di dalam agama Islam, agama yang mereka anut sejak kecil, agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak kurang lebih 500 tahun yang silam. Walaupun masih ada beberapa tugas-tugas dari terutama PWILS yang begitu luar biasa perjuangannya, yaitu mengawal sejarah yang karena ini pekerjaan yang tidak mudah karena mereka sudah menulis
banyak sekali kitab. Yang saya tahu itu ada 10 kitab dalam bahasa Arab yang ditulis mengenai misalnya masuknya Islam di Indonesia. Itu ditulis bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terkait atau disebarkan oleh keluarga Balawi yang tidak sesuai dengan fakta historis yang kita dapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, tim penulisan ulang sejarah Indonesia sudah menemukan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini atau Nusantara pada waktu sebelum merdeka itu ternyata bukan di abad ke-13 Masehi, tetapi jauh sebelum itu, yaitu di abad 7 Masehi, abad di mana awal-awal Islam itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arabia. Nah, apa yang ditemukan oleh tim pencatat ulang sejarah Indonesia yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jajat Burhanuddin, bahwa ternyata di Bongal di Sumatera Utara itu sudah ditemukan koin dari dinasti Umayyah, sebuah koin yang berangkat tahun 79 Hijriah. Ada di Bongal, Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah masuk pada abad-abad pertama perkembangan atau diturunkannya Islam di Timur Tengah. Jadi pada tahun-tahun itu atau sekitar itu tahun 79 Hijriah atau abad 7 Masehi itu sudah ada interaksi penyebaran Islam antara para pendai dari Asia Barat atau dari Timur Tengah ke Nusantara ini. Nah, artinya sangat jauh sekali dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh Balawi mengenai masuknya Islam di Indonesia. Di mana menurut beberapa buku-buku yang ditulis oleh Balawi itu Islam disebarkan oleh mereka, padahal Islam telah menyebar di Indonesia ini dimulai dari abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi dengan ditemukannya bukti arkeologis berupa koin dari Bani Umayyah yang saya sebutkan tadi. Memang waktu itu belum begitu masif penyebaran Islam di Indonesia karena dalam penelitian Profesor Agus Nyoto bahwa menyebarnya Islam di Nusantara secara masif baru pada abad ke-14 dan 15 Masehi, di mana ketika itu para Wali Songo hadir dalam menyebarkan agama Islam dengan metodologi baru. Jadi metodologi baru yang diterapkan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam ini yang menjadi energi yang sangat luar biasa menyebarnya Islam di Indonesia secara cepat. Pak Agus Sunyoto waktu itu menerangkan hanya sekitar 40 tahun itu Islam menyebar ke seluruh Nusantara menjadi mayoritas di tanah Nusantara ini. Nah, jadi oleh karena itu PWILS harus betul-betul memperhatikan ini, yaitu terutama dalam sejarah, mengawal sejarah dari pembelokan-pembelokan, kemudian juga tugas-tugas lain belum selesai seperti memperhatikan makam-makam palsu yang coba dirubah sejarahnya, dirubah namanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan diatasnamakan Balawi itu. Oleh karena itu saya melihat Mas Yusuf PWILS sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya masyarakat Indonesia, baik warisan yang diterima dari masa Islam maupun sebelumnya yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, kemudian mengenai peran-peran penting kesejarahan Indonesia yang dimiliki oleh putra-putri Indonesia yang mau dibelokkan ke arah yang lain seperti tentang klaim bendera Indonesia itu adalah atas usulan dari seorang Habib, kemudian hari proklamasi juga ditentukan oleh seorang Habib, kemudian banyak hal-hal lain yang masih terus diperjuangkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin demikian Kang Mas mengenai alasan-alasan bagaimana saya memutuskan untuk tidak berceramah ke daerah lagi.